Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Saiyan telah tiba di seberkas cahaya yang seharusnya bisa membawanya ke lantai ke-9. Namun sebelumnya Saiyan juga pernah sampai ke seberkas cahaya ini dan tidak membawanya ke lantai ke-9. Kenapa sebelumnya cahaya ini tidak membawaku ke lantai ke-9? Tanya dari Saiyan. Tunggu dulu, apakah kamu sudah sampai ke tempat ini sebelumnya? Tanya dari si 853 ini. Mendengar itu Saiyan pun lalu mengangguk. Ya, saat kamu tidak sadarkan diri, aku pernah berada di dalam kesulitan. Aku ingin melarikan diri melalui lintasan cahaya ini. Namun, kita tidak berpindah ke lantai ke-9 sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkinkah Raja Iblis Tianhe sengaja mempermainkan kita? Jumlah orang yang masuk ke lantai 9 saat ini pasti sudah mencapai batas. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa masuk. Seharusnya kita lebih cepat lagi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memasukinya. Jawab dari si 853. Mendengar itu, Shen pun tercengang. Sepertinya hanya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Shen lalu melirik ke arah 853 dan berpikir, ternyata orang ini tidak terlalu bodoh. Mungkinkah dia hanya berpura-pura bodoh saja dengan sengaja membuat Saiyan mengira bahwa dia itu bodoh. Sekarang Saiyan pun berpikir untuk lebih berhati-hati lagi terhadapnya. Lalu sosok 853 segera bergegas menuju lintasan cahaya itu. Dan sosok Saiyan pun tiba-tiba berhenti di depan lintasan cahaya itu. Dia berbalik dan matanya penuh dengan gairah tertuju kepada sang permaisuri. Dia pun segera menarik lengan indah dari sang permaisuri. Dia lalu berkata kepada sang permaisuri, "Aku berjanji kepadamu, aku tidak akan pernah melupakanmu seumur hidupku." Ucap dari Saiyan. Permaisuri yang berada di dalam pelukan Saiyan pun merasa heran. Namun ketika dia merasakan jantung Saiyan yang berdetak kencang, ada senyuman yang muncul di wajahnya. Lengan rampingnya langsung memeluk Saiyan. Dan permaisuri pun menyandarkan kepalanya di bahu Saiyan. Permaisuri telah menunggu momen seperti ini dalam waktu yang lama. "Baiklah, aku percaya kepadamu," jawab dari sang permaisuri. Saiyan pun segera gemetaran dan buru-buru bergerak ke arah depan. Kemudian Saiyan tidak berani lagi menatap sang permaisuri dan dia langsung masuk ke lintasan cahaya itu tanpa melihat ke belakang lagi. Ternyata dia menjadi lebih pemalu sekarang. Itu sangat menarik, gumam dari sang permaisuri saat melihat tingkah Saiyan yang begitu aneh. Permaisuri lalu mengangkat kepalanya sedikit. Dan ada angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya, membuat rambutnya terurai. Sosok Saiyan dan juga 853 langsung muncul di lantai ke-9. Kemudian mereka berdua melihat sekelilingnya. Terlihat jelas bahwa tempat ini jauh lebih luas daripada lantai sebelumnya. Dan tidak jauh dari sana terdengar ada sebuah suara pertarungan yang sangat sengit. Sepertinya ada sesuatu di sana. Ayo kita pergi dan kita abaikan saja mereka, ucap dari 853. Mendengar itu Saiyan pun lalu mengangguk. Dia hanya melihat secara sekilas saja. Dan dia lalu menunggu 853 untuk pergi duluan, agar dia bisa mengikutinya dari belakang. Karena Saiyan sendiri tidak tahu di mana mereka akan berkumpul. Namun setelah beberapa saat mereka bergerak, ada seberkas cahaya lainnya yang langsung menyelimuti mereka berdua. Dan tekanan yang sangat luar biasa pun benar-benar menghantam mereka berdua dengan sangat gila-gilaan. Dalam sekejap, Saiyan dan juga 853 ini bisa melepaskan diri dari penyergapan cahaya itu. Saat kedua orang itu melarikan diri dari pancaran cahaya yang telah menangkap mereka, beberapa sosok yang menyerang mereka pun bermunculan. Dan tampaknya mereka sudah siap untuk menyerang kedua orang itu lagi.
Serangan mendadak seperti itu tentu saja mengejutkan Xiaoyan dan juga 853. Namun, mereka berdua menghindari dengan kecepatan penuh. Xiaoyan bergerak dengan sangat cepat. Di saat berikutnya, ada beberapa serangan yang tidak bisa dihindari olehnya. Jadi, dia hanya bisa menggunakan tombak surgawi iblis untuk menahan serangan itu. Tombak ini adalah tombak yang dimunculkan oleh armor dewa palsu. Buar, 841, mundurlah, ucap dari si 853 ini. Xiaoyan dengan menggunakan kekuatan jiwanya tentu saja dia bisa menyadari bahwa ada beberapa sosok di sekitarnya. Setidaknya mungkin ada 20 aura yang mengelilingi mereka. Dan bahkan ada lebih banyak aura petarung-petarung lebih kuat di antara mereka. Ini jelas bahwa mereka sudah membentuk tim yang sangat kuat. Xiaoyan belum tahu siapa pemimpin dari mereka. Untuk bisa membentuk tim dengan anggota sebanyak itu, Xiaoyan khawatir bahwa pemimpinnya pastilah sangatlah kuat. Kepung mereka! Pernahkah kalian melihat armor yang mereka berdua gunakan? Itu adalah benda yang sangat bagus. Aku dengar itu disebut dengan armor dewa palsu, ucap dari salah satu dari mereka. Sepertinya dia adalah pemimpin dari 20 orang ini. Dan sepertinya dia adalah seseorang wanita. Bunuh mereka berdua dan lepaskan armornya, ucap dari si wanita itu lagi. Lebih dari 20 orang itu telah mengepung Xiaoyan dan juga 853. Dan saat ini sebuah formasi besar terbentuk di atas kepala Xiaoyan dan juga 853. Dan sebuah tekanan yang kuat pun datang ke arah Xiaoyan dan juga 853. 841, aku akan melindungimu sekarang. Cepatlah keluar dari sini dan carilah 817 dan juga 830, ucap dari si 853. Mendengar itu Xiaoyan pun tersenyum pahit. Karena Xiaoyan tidak tahu di mana lokasinya. Jadi bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menemukannya? Tidak, 853, kamu saja yang pergi mencari mereka. Aku akan melindungimu, jawab dari Xiaoyan. Pada saat ini, akan lebih baik jika Xiaoyan yang berpura-pura menjadi orang yang rela berkorban. Sudahlah, biarkan aku saja yang melindungimu. Jika terlambat, kita tidak akan bisa pergi dari sini. Xiaoyan pun tersenyum pahit lagi. Xiaoyan sebenarnya memang ingin pergi. Namun jika dia pergi, dia mungkin tidak dapat menemukan 817 dan juga 830. Dan diperkirakan 853 ini pasti akan terbunuh. Jika itu terus terjadi, maka kematian 853 pasti akan dicurigai. 853, ini adalah perintahku kepadamu. Aku akan menunggu di sini dan cepat bawa orang lain ke sini, ucap dari Xiaoyan. Tetapi sudah, cepatlah pergi, teriak dari Xiaoyan. Setelah itu 853 hanya bisa menggertakkan giginya saja. Lalu dia mulai memukul dadanya dan kekuatan immortality yang cukup kuat pun meledak di tubuhnya. Kemudian ada 2 lubang cahaya yang muncul di bagian armor dewa palsunya. Dan kekuatan immortality-nya berubah menjadi semburan kekuatan yang sangat dahsyat. Tubuh 853 langsung melesat menjadi seberkas cahaya yang cepat. Namun setelah terbang jauh, sosok 853 ini pun langsung berbalik. Dia bersembunyi di antara bebatuan. Dan ada 4 sosok berwarna hitam yang sedang duduk bersila di sana. 853 pun langsung mengepalkan tinjunya. Orang ini telah masuk di dalam permainan kita. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bisa membunuhnya, ucap dari 853. 4 sosok yang sedang duduk bersila itu tiba-tiba berdiri. 2 di antaranya menggunakan armor dewa palsu dengan nomor 817 dan juga 830 di lengannya. Mereka masing-masing memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. 2 sosok lainnya adalah Yonghe dan juga Yuking. Aku akan pergi dan melihatnya secara langsung, jawab dari Yonghe. Semua orang pun langsung mengangguk. Dan pada saat mereka hendak pergi, Yonghe tiba-tiba berhenti. Tunggu sebentar, mari kita lihat bagaimana dia akan bisa menyelesaikan orang-orang itu jika dia tidak pergi dari sana. Karena aku rasa permaisuri mungkin akan mengambil tindakan juga melihat situasi seperti ini. Namun, jika dia bisa membunuh 20 orang ini, kita semua harus segera bergerak. Apakah kalian mengerti? Tanya dari Yonghe. Setelah Yonghe mengatakan itu, semua orang pun hendak pergi untuk melihat pertempuran Xiaoyan. Namun, saat dia berbalik, sosok Yuking langsung terguncang.
setelah melihat ada sosok lain yang berdiri tegak di udara. Maafkan aku tidak bisa membiarkanmu terus berakting seperti ini. Tetapi sungguh, itu sangatlah hebat. Ternyata kemampuan aktingmu jauh lebih baik dariku, ucap dari sosok itu. Saat suara itu terdengar, semua orang pun langsung berbalik menatap sosok itu di udara. Sosok yang menggunakan armor dewa palsu dan ada nomor di lengannya yaitu 841. 841, apa yang terjadi? Pada saat ini, baik 817 dan juga 830 sangatlah terkejut. Saat mereka melihat armor dewa palsu di depan mereka pun terkejut sebenarnya apa yang terjadi. Tunggu dulu, dia bukanlah 841. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menggunakan armor dewa palsu itu. Tetapi aku yakin, dia jelas bukanlah 841. Semuanya yang dia lakukan dan dia katakan termasuk dengan cara bertarungnya sangatlah berbeda dengan 841 yang sebenarnya. Aku bisa merasakan 100% bahwa dia bukanlah 841, ucap dari 853. Yonghe langsung menoleh ke 817. Karena sebelumnya 817 ini bilang bahwa armor itu tidak akan bisa digunakan oleh orang lain kecuali orang-orang dari dunia Taisu. Hei, bukankah kamu pernah berkata kepadaku bahwa tidak ada seorang pun kecuali orang-orang dari dunia Taisu yang bisa menggunakan armor itu? Tanya dari Yonghe kepada 817. Tidak mungkin. 853, apakah kamu benar-benar yakin bahwa dia bukanlah 841? Tanya dari si 817 ini. Baik 817 maupun 830 tidak dapat mempercayainya saat ini. Jika kamu tidak percaya, biarkan dia melepas topengnya dan kamu akan melihat sendiri siapa dia sebenarnya, ucap dari 853. Sebenarnya dia juga khawatir. Bagaimanapun ini semua baru tebakannya saja karena tindakan Xiayan ini benar-benar terlalu aneh. Dia menyimpulkan bahwa armor dewa palsu 841 ini telah diambil oleh orang lain. Namun semua orang ini tahu bahwa Xiayanlah yang pasti bisa melakukannya. Seharusnya dia juga dikelilingi oleh lebih dari 20 orang saat dia ditinggalkan oleh 830. Dan saat ini dia telah muncul tiba-tiba di depan mereka. Ini sudah bisa menjelaskan segalanya. Dia awalnya berpikir untuk menyelinap di antara mereka dan menampilkan pertunjukan yang sangat bagus. Namun jelas tidak mungkin bagi dia untuk bisa menyembunyikan segalanya lagi. Faktanya, Xiayan memang sudah menduga sebelumnya, tetapi kemampuan akting 853 ini memang sangatlah bagus. Aku tahu, jadi sepertinya kamu waktu itu hanya berpura-pura pingsan saja, tanya dari Xiayan sambil memandang ke arah 853. Dan 853 pun sebenarnya bisa menipu Xiayan saat itu. Dan apa yang ditebak oleh Xiayan ini benar. Saat itu aku memang tidak sadarkan diri. Namun aku sadar sesuatu hal. Jawab dari 853 ini. Tidak heran, kamu tidak bereaksi sama sekali setelah aku lempar dengan begitu keras ke tanah. Aku pikir kemampuan aktingmu ini memang telah mencapai tingkat yang tinggi, ucap dari saya. Ya, aku tahu saat itu tulang rusukku patah dan itu pasti dipatahkan olehmu, ucap dari 853. Maaf, aku tidak tahu jika kamu benar-benar pingsan. Sepertinya kami tidak perlu mencari-carimu lagi. Kamu yang telah membunuh petarung-petarung dari dunia Taisu bukan? Ucap dari 817. Sosok Xiayan pun perlahan turun dari udara. Dan dia mendarat di depan kelima orang tersebut. Sepertinya Xiayan yang sama sekali tidak panik menghadapi kelima orang ini. Dia benar-benar begitu tenang. Sehingga membuat orang-orang ini merasa sangat ketakutan. Ini terbukti dengan bahasa tubuh Yuki yang tiba-tiba bergetaran. Meskipun tubuh dan wajah Xiayan ini ditutupi sepenuhnya oleh armor dewa palsu, namun Yuki masih bisa mengenali suara itu. Jika tidak ada bukti, maka kamu telah memfitnahku, ucap dari saya. Bukti? Bukankah armor di tubuhmu itu adalah sebuah bukti terbaik? Tanya dari 817. Ini memang milikku, jawab dari saya. Apakah kamu 841? Ucap dari si 817 ini yang sedikit ragu. Sudahlah, aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi bersamamu. Aku memang pembunuh petarung-petarung dunia Taisu. Dan aku juga telah membunuh Taiking dan juga orang-orang yang berada di lantai ke-8 sebelumnya. Dan ada orang-orang dari istana dewa berburu di sana. Jadi
Akulah yang kalian cari selama ini. Aku akan berhenti berpura-pura sekarang, ucap dari Saiyan. Kamu benar-benar sombong. Tahukah kamu konsekuensi atas apa yang kamu lakukan selama ini? Dan kamu sepertinya telah menyinggung dunia Taisu, jawab dari 817. Memang konsekuensi besar apa yang akan terjadi? Baik itu kamu yang mati ataupun aku yang mati, ini akan menjadi konsekuensi yang lebih besar daripada itu, bukan? Ucap dari Saiyan. Adapun Yonghe, dia tidak pernah berbicara, dia hanya melihat sekelilingnya dengan hati-hati saja. Sepertinya Yonghe sedang mengamati lingkungan di sana. Apakah benar permaisuri ada di sana atau tidak? Dia tidak takut kepada Saiyan, dan yang sebenarnya dia takuti adalah permaisuri yang saat ini masih belum bisa dia temukan. Jadi, apakah kita akan bertarung 1 lawan 1 atau 1 lawan 5? Ucap dari 817. Tentu saja, aku ingin mencobanya. Bertarung 1 lawan 1, ucap dari Saiyan dengan sangat tenang. Benarkah? Sangat sombong. Ayo, baiklah kalau begitu. Ayo kita bunuh dia saja, ucap dari 817. Kemudian 817 dan juga 830 termasuk 853 langsung melesat menyerang Saiyan. Ketiganya memancarkan serangan yang sangat sengit kepada Saiyan. Menghadapi ketiga orang yang melesat seketika, sepasang sayap Valkyrie hitamnya langsung terbentang. Kecepatan Saiyan tiba-tiba meningkat dan dia melesat ke arah belakang. Wusping, daduduk, 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 daduduk. Namun serangan dari ketiga orang itu pun gagal. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Kecepatan mereka pun meningkat tajam saat mengejar Saiyan. Saiyan yang melesat ke arah belakang tiba-tiba berhenti. Dia berhenti bergerak dan melesat ke arah depan. Dia bisa dengan cepat menghindari serangan 853 dan juga 830. Dia langsung mendekati 817 dan 817 langsung berhenti saat menatap Saiyan dengan agresif mendekatinya. Namun kecepatan Saiyan sangatlah mencengangkan. Saiyan lalu berbalik ke arah samping untuk menghindari serangan-serangan yang dilancarkan oleh 817. Pada saat ini, tinju Saiyan pun sudah melesat dan meledak dengan sangat keras di dalam tubuh si 817 ini. Buar! Sudah terlambat bagi 817 untuk bisa menghindari pukulan Saiyan ini yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika pukulan itu tiba di tubuh 817, seluruh tubuh 817 pun bersinar dengan cahaya hitam. Jelas ini merupakan lapisan perlindungan pertamanya. Pada saat ini juga, meskipun 817 ini ingin mengelak dengan seluruh kekuatannya, tinju Saiyan ini mampu mendarat di dadanya. Suara ledakan pun bergema dan cahaya hitam itu menyala di armor dewa palsu milik 817. Buar! Namun meskipun tinju Saiyan ini bisa ditahan, ternyata ada perlindungan di dada 817 ini. Namun pelindung itu telah terlihat penyok. Kemudian seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Pada saat berikutnya, 830 dan 853 mendekat lagi. Saiyan berdiri di suatu sisi. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia lalu mengepalkan tinjunya ke samping. Dan dia langsung menyerang 830 terlebih dahulu. Buar! Meskipun 830 ini bisa bereaksi, dia tentu tidak bisa meremehkan kekuatan pukulan dari Saiyan ini. Dia dipukul mundur oleh Saiyan hanya dengan satu pukulan saja. Namun dua angin kencang langsung menerpa ke arah belakang Saiyan. Karena 817 saat ini sudah melesat lagi ke arahnya. Sepertinya pukulan Saiyan ini baru saja menjatuhkannya ke arah belakang. Namun 817 ini seketika bisa balik lagi dan tidak terluka sedikit pun. Pukulan barusan telah benar-benar membuat 817 ini marah. Pada akhirnya, armor dewa palsu milik 830 dan juga 853 bersinar dengan cahaya hitam. Dua berkas cahaya ini terlihat melewati udara dengan sangat cepat, kemudian mendarat di kristal merah di dada mereka. Dalam sekejap, armor dewa palsu 830 berubah bentuk. Dan kemudian ada 6 sayap yang tumbuh di belakangnya. Dan ada 2 duri yang tajam yang muncul di lengannya. Kemudian melonjak ke arah Saiyan. Serangan ini beberapa kali lebih cepat daripada sebelumnya. Cahaya hitam yang menempel pada armor dewa palsu 830 dan juga 853 ini adalah cahaya yang dilepaskan oleh Taisu Senju
Atau ini seperti nanoteknologi yang bisa bergabung dengan armor lainnya? Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.